Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum, dan berkata lahum bagi mereka nabiyuhum, apa nabinya mereka waktu itu Nabi Samuel. Innallah, sungguhnya Allah, qad ba'atha, yaitu telah mengutus, siapa Allah, lakum bagi kalian. Ini kejadian setelah zamannya Nabi Musa, tepatnya di zamannya Nabi Daud. Ayat sebelumnya surah Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Jadi ini kejadiannya setelah Nabi Musa. Waktu itu sebelum Nabi Musa kuat, Bani Israel diinjak-injak fisik dan harga dirinya oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya, Kibti. Lalu Nabi Musa kuat, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Kasihan dia. Bani Israel itu aslinya anak keturunan dari Nabi Yakub. Tapi selanjutnya ada yang zalimul li nafsih, ada yang muhsin, ada yang baik, lalu ada yang zalim. Ada yang muslim, ada yang kafir. Idza qalu li nabiyillahum wab'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Karena merasa dia terzalimi, tidak kuat, dia lalu memohon kepada nabinya, Nabi Samuel waktu itu, mohon agar Nabi Samuel menunjuk seorang pemimpin agar mereka bisa menghadapi kezaliman dari oknum pejabat diktator. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kata Nabi Samuel, nanti kalau diwajibkan benar kalian untuk menghadapi oknum diktator, kalian tidak mau tegas. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak menghadapi dengan tegas sedangkan kami sendiri diinjak-injak harga diri kami, bahkan diusir dari rumah-rumah kami, anak cucu kami juga diperlakukan yang sama. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum. Begitu sudah tiba waktunya untuk menghadapi si oknum pejabat diktator, benar ada dari sekian orang Bani Israel yang diiming-imingi dengan harta dan jabatan, akhirnya membelot, justru berpihak kepada oknum pejabat yang diktator. Tetaplah akhirnya yang terzalimi jadi terzalimi. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum, lalu Nabi Samuel menyampaikan ceritanya, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nah, ini materi yang kita sekarang 247. Baik, kalau begitu Allah telah menyampaikan kepada kami agar mengangkat seorang amir pemimpin untuk mengkoordinasikan kalian.
untuk menyampaikan pendapat di hadapan oknum pejabat yang diktator. Nama pemimpin kalian adalah Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Begitu disampaikan nama Talut, pemimpinnya, mereka protes. Lagu lama. Kenapa? Talut ini dianggap bukan dari kelompok dan jamaahnya dia. Bukan dari, Masya Allah, lagu lama. Begitu disampaikan lalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi menempati posisi jabatan itu, pemimpin. Walam yu'ta sa'atam minal mal, lagi pula Talut itu kan bukan orang kaya. Dijawablah oleh Nabi Samuel, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah itu yang menunjuk bahwa Talut itu pantas untuk dijadikan pemimpin. Kenapa? Karena pertama punya kelebihan fil ilmi, masalah ilmu wal jismi, dan punya kekuatan, kemampuan, keahlian di dalam memimpin. Bukan dilihat dari kelompok dan golongan apa. Kalau kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah ya tinggal diterima aja mestinya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah itu akan memberikan, menitipkan suatu amanah jabatan itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Meskipun ada orang yang dikasih amanah jabatan tapi sebenarnya itu istidraj. Istidraj itu apa? Orang zalim tapi diangkat jadi pejabat. Itu semacam ikan yang dipancing, dibiarkan dulu memakan bahan pancingannya, setelah itu baru diangkat ke darat. Setelah sampai di darat, nasibnya ya sudah, dibiarkan sampai di akhir hayatnya, mereka semakin jauh lalu ditarik nafasnya. Wallahu wasi'un alim. Wa kana min sibti Binyamin, karena Talut itu dari keturunan Binyamin. Kita tahu Binyamin itu keluarganya, saudaranya Nabi Yusuf. Walam yakum min sibtin nubuwah, katanya kalau dari keturunan Binyamin itu bukan melahirkan kenabian. Wala min sibtil mulki, juga katanya tidak pas kalau menjadi penguasa, katanya. Wa kanatin nubuwah fi bani Lawa, karena nubuwah itu dari keturunan Lawa. Wal mulki, sedangkan kekuasaan kerajaan itu fi sibti Yahuda, katanya dari keturunan Yahuda. Falidzalika angkaru. Ini pelajaran supaya kita bisa menerima siapapun kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang memang betul-betul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ceritanya akan dilanjutkan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.